jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, benih yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan itu bukanlah rupa tanaman yang akan tumbuh, melainkan biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia duniawi, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjungi tinggi. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kupenuhi, dan korban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kemuliaan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan.
Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam satu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebahagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketukunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan saudara-saudari khusus calon-calon Krisma menerima sakramen penguatan Krisma. Kita perlu dikuatkan. Tidak cukup kita hanya menerima sakramen pembaptisan begitu saja, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Kolose, bab 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Oleh itu, tetaplah bersatu dengan Dia, berakar bumi pada Dia, dan dibangun di atas Dia. Berarti saudara-saudari, pembaptisan yang telah kita terima itu bukanlah titik, bukanlah full stop, tetapi koma. Kita perlu terus berusaha membangun relasi kita dengan Yesus dengan berbagai cara yang ada pada kita dalam gereja Katolik, supaya kita benar-benar makin hari makin berkembang, makin matang dalam iman, ya. Bukan makin hari makin lemah, makin mati. Dan juga saudara-saudari, kita bersyukur karena Tuhan bukan hanya memanggil kita mengikut Dia, tetapi Dia juga menopang kita. Dia membimbing kita, dan sebab itulah ada Roh Kudus. Dan peranan Roh Kudus sangat penting. Dan janganlah pikir bahwa hari ini kamu sudah menerima Krisma, maka selesai sudahlah
diam-diam saja. Tidak. Selepas penerimaan sakramen Krisma ini, ingatlah pesan Santo Paulus sekali lagi kepada Timotius. Boleh baca itu dalam 2 Timotius bab 1 ayat 6 sampai 7, di mana dia, Santo Paulus, menasihatkan Timotius, kamu sudah menerima Roh Kudus yang telah kamu terima waktu saya meletakkan tangan saya di atas kepala kamu. Kobarkanlah Roh Kudus yang sudah kamu terima. Karena roh yang kamu terima bukanlah menjadikan kamu penakut, tetapi memberi kamu kuasa, kasih, dan kebolehan untuk mengawal diri. Begitu penting, ya. Peranan Roh Kudus yang kamu terima dia untuk kepenuhan sakramen inisiasi kita. Ya, mungkin karena waktu kamu dibaptis itu masih kanak-kanak, atau juga mungkin waktu dibaptis tidak sempat menerima sakramen penguatan. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya harap kamu akan benar-benar paham dan bersyukur atas peranan Roh Kudus yang kamu akan terima. Karena dia, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ya. Dan Roh Kudus itu peranannya kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26, seperti yang dikatakan Yesus sendiri, Bapa akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Dialah yang menolong kamu. Dialah yang mengajar kamu. Dialah yang mengingatkan kamu ajaran-ajaran-Ku, ya, ajaran-ajaran Yesus. Jadi saudara-saudari, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam mengikuti Dia menyertai kita, Dia menumpang kita. Dia tidak membiarkan kita setengah mati ikut Dia, lemah, sehingga berdosa terus jatuh. Tidak. Setiap kali kita jatuh pun, kita boleh bangun. Dan Tuhan tidak pernah putus asa dengan kita. Ini kita perlu yakin, ya, perlu yakin. Seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, kita ini seperti tanah. Dalam hidup kita setiap hari, tanah apakah hati kita ini? Tanah di pinggir jalan yang keras, atau tanah yang berbatu-batu, atau jenis tanah yang ditumbuhi oleh semak duri, atau tanah yang subur. Sepatutnya kita mau menjadi tanah yang subur. Tetapi kadang-kadang karena pengaruh-pengaruh luar ataupun dalam diri kita sendiri, apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar, kita boleh jadi menjadi seperti tanah yang keras, yang diinjak-injak orang. Sehingga Tuhan, walaupun Dia berfirman kepada kita, mengajar kita tiap-tiap hari melalui sabdanya, hati kita keras. Firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh, tidak dapat berbuah. Ataupun kadang-kadang kita menjadi tanah yang berbatu-batu, nipis. Firman Tuhan itu dengar, kita terima, tetapi pengaruh-pengaruh sekeliling kita membuat kita mudah lupa. Maka firman Tuhan sekali lagi tidak dapat berbuah melalui diri kita. Atau kita juga seperti tanah yang ditumbuhi oleh semak duri. Firman Tuhan itu datang kepada kita, kita dengar, kita mau ikut firman Tuhan, sabda Tuhan, ajaran Tuhan. Tetapi sekali lagi pengaruh-pengaruh duniawi menjadi seperti
semak duri dan menghampap. Firman Tuhan itu yang ada pada kita, nah tidak dapat berbuah firman Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar berusaha mau menjadi tanah yang subur, yang walaupun kita lemah, tetapi senantiasa mau mendengar, senantiasa mau memahami, senantiasa mau menghayati sabda Tuhan itu, pasti dia akan bertumbuh. Dan ajaran Tuhan itu akan bertumbuh, berkesan melalui diri kita, melalui percakapan, melalui pemikiran, melalui tindakan kita. Inilah harapan kita saudara-saudari dalam membangun iman. Tuhan itu menyertai, Tuhan itu ada bersama kita. Tetapi respon kita itu penting supaya kita dapat membangun iman yang berkualiti. Orang bilang, jangan beriman yang berkuliti, hanya di kulit-kulit saja. Inilah yang bahaya. Tapi kita mau membangun iman yang mendorong kita hidup sebagai umat, komuniti umat yang komited dan efektif melayani kerajaan. Nah, satu lagi, saudara-saudari, karena kamu yang menerima Krisma ini, saya lihat semuanya remaja, kecuali saudara kita. Ada beberapa orang yang sudah dewasa, tapi kebanyakan ramai kamu belia. Ya. Syukur kepada Tuhan, karena Dia mendorong kamu sampai dapat menerima sakramen hari ini. Nah, perjalanan iman kita ini kita tidak tahu kemana. Mungkin kamu melanjutkan pelajaran, mungkin kamu cari kerja, karena di Sabah ini kurang kesempatan bekerja dengan gaji yang besar-besar, maka terbanglah ke Semenanjung. Ya, mau cari pengalaman dan mau cari apa saya tidak tahu. Tapi di sana itu saudara-saudari kita semua tahu, bukan seperti di Sabah. Di Sabah ini kita selamat, kita sama-sama di kampung sama-sama. Tapi kalau sudah ke Semenanjung, orang dia lain, agama dia lain, budaya dia lain. Ya. Banyak bahaya. Ramai remaja kita di sana terjerumus meninggalkan Yesus karena dorongan itu dan ini, godaan itu dan ini. Jadi itulah sebab saya selalu risau juga kalau orang kita ke Semenanjung dan tidak kuat imannya. Tapi saya harap, saya yakin kamu kuat dimanapun kamu berada. Pastikan supaya kamu hidup dalam kesatuan, kesetiaan, kebahagiaan dalam Yesus. Jangan sekali-kali lupa kepada Yesus apabila sudah seronok mungkin di Semenanjung itu. Tetapi tiap-tiap hari ingat juga pesan Yesus. Jangan kita mudah membelakangi Dia. Kalau kita baca Matius 10 ayat 32 sampai 33, dan ini menjadi panduan kita di dalam menghadapi godaan-godaan. Ingat pesan Yesus. Bab 10 ayat 32-33, Dia mengatakan, sesiapa mengaku aku di hadapan umum, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku di sorga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di hadapan umum, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku di sorga. Bagaimana kita memperlakukan Yesus semasa kita hidup di dunia ini, tidak kira di mana kita, akibatnya positif atau negatif di akhirat nanti. Nah, jadi itulah sebab saudara-saudari, akhir sekali itulah sebab dalam perjalanan iman kita selalu mesti ingat 3 perkara. Pertama, berbanggalah dengan identiti kita sebagai pengikut-pengikut Yesus dimanapun kita berada.
kita sudah menyerahkan diri kita kepada Yesus, jangan sia-siakan. Berbanggalah apabila kita bergaul dengan orang tidak seiman dengan kita. Tetaplah ingat siapa kita. Ya. Jangan mudah terpengaruh dan hanyut dalam arus apapun di mana kita berada itu. Banggalah dengan identitas kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kedua, ingatlah bahwa pembaptisan kita, krisma yang kita terima hari ini, bukan sampai di pribadi kita begitu saja, tidak. Baptis yang kita terima, krisma yang kita terima, menjadikan kita utusan Yesus. Dalam doa nanti kamu akan mendengar, krisma ini diharapkan akan membawa kita menyerupai Kristus, serupa dengan Dia. Jadi misi kita, di mana kita berada, selalu komited mau menjadi saluran kehadiran Yesus, sama ada dalam rumah kita sendiri, keluarga sendiri, dimanapun kita berada, selalu ingat kita mempunyai misi. Dan ketiga, saudara-saudari, kita semua hidup menuju ke destinasi. Yakinlah destinasi kita ini sudah jelas, yaitu kita semua menuju ke rumah Bapa di surga. Itulah selalu saya katakan, bukan kita mati sampai di kuburan saja, bye-bye, tiada lagi. Tidak. Roh kita, jiwa kita akan bertemu dengan Pencipta, Bapa di surga. Nah itulah sebab Yesus mengatakan, kalau kita setia kepada Dia, Dia akan mengenal kita nanti di akhirat. Kalau kita tidak setia kepada Dia, saya tidak mengenal kamu, hanyalah kamu, Dia kata. Paris. Ya. Jadi ini tiga hal perlu kita selalu ingatkan diri kita. Jangan mudah hanyut dalam apapun dorongan duniawi. Karena saudara-saudari, komuniti kita bermula di dunia ini di mana kita berada, tetapi komuniti kita akan berterusan di akhirat. Di sana juga kita hidup bersama kalau kita setia kepada Tuhan. Saya harap kamu ingat dia. Nanti kalau nanti di akhirat kamu bilang sama Tuhan, saya tidak tahu. Uskup bilang, tidak pernah kasih tahu kami ini. Saya kasih tahu kamu sekarang supaya di akhirat nanti jangan saya kena suka. Ingatlah ya.